Awalnya, aku berencana membunuh Zhuo Ping dan mengambil pedang pria dan wanita itu. Aku tidak menyangka seseorang akan sampai di sana lebih dulu. Sayang sekali, Tuan Muda menghancurkan pedang-pedang itu bersama mereka. Sayang sekali. Perkataannya mengungkapkan penyesalannya terhadap pedang pria dan wanita. Siapa orang itu? Aku belum pernah melihatnya, tapi tidak sulit untuk menebaknya. Hanya ada 3 orang yang bisa menggunakan pedang se-ekstrim itu. Pemuda itu secara mengejutkan menjadi tenang dan melanjutkan. Salah satunya adalah Ji Tiandao, pendiri Paviliun Surga Iblis. Dia juga orang yang paling kutakuti. Xiao Yuan menutup mulutnya dan tersenyum, lalu berkata, "Kalau begitu, kenapa kamu tidak lari saja?" Pemuda itu tersenyum dan berkata, "Mengapa kamu berlari?" Xiao Yuan hendak berbicara, tetapi tiba-tiba teringat bahwa dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya, jadi dia menelan kembali kata-katanya. Melihatnya ragu untuk berbicara, pemuda itu tersenyum dan berkata, "Aku sudah mengamatimu semalaman, dan itu tidak mungkin palsu. Gadis kecil, kau memang berada di alam istana ilahi." Pria tua itu masih sehat, dan tingkat kultivasinya baru mencapai tahap tengah kesadaran kondensasi. Pemuda itu melambaikan tangannya dan berkata, "Aku sudah menyimpang dari topik. Mari kita kembali ke pokok bahasan." Orang kedua yang mampu menguasai ilmu pedang dengan sempurna adalah Yu Shangrong, iblis kedua dari Paviliun Langit Iblis. Dan yang ketiga? Orang ketiga ini jauh namun juga dekat. "Apakah kamu Chen Wenjie, si penggila pedang?" tanya Lu Yo ragu. Tidak. Chen Wenjie terobsesi dengan ilmu pedang. Bukan berarti dia mencintai pedang. Aku berbeda. Aku suka pedang dan aku suka ilmu pedang. Orang-orang seperti Chen Wenjie punya pendirian yang tidak jelas, dan mereka pasti sudah mati dengan kejam sejak lama, kata pemuda itu. Setelah mengatakan itu, Lu Yo tahu siapa orang ini. Sambil mengelus jenggotnya, dia berkata, "Cinta pedang sampai ke tulang, Jiang cinta pedang." Jiang Aijian bahkan mengubah namanya untuk mencerminkan kecintaannya pada pedang. Mungkin dia satu-satunya di dunia kultivasi yang melakukan hal ini. Lebih jauh lagi, itu adalah pengejaran yang mengerikan. Dia juga seorang individu sejati. Dia pandai bertahan hidup di celah-celah berbahaya dunia kultivasi, seperti yang dapat dilihat dari fakta bahwa dia mampu menghindari pembunuhan Zhuo Ping. Dia memiliki 2 hobi utama. 1, dia menyukai pedang. 2, dia tidak menimbulkan masalah. Kebiasaan kedua inilah yang sangat berperan dalam membantu saya bertahan sampai saat ini tanpa harus mengambil sikap. "Biasa saja," kata Jiang Aijian sambil tersenyum. Lu Yo mengangkat tangannya sedikit. Pedang tanpa nama muncul di telapak tangannya. Pendek dan indah. Jiang Aijian tertegun sejenak, matanya terbuka lebar. "Begitu cantik. Saya suka perasaan yang singkat dan halus ini. Tuan tua." Bahkan suaranya terdengar sedikit bersemangat. Lu Yo melambaikan tangannya dengan santai, dan pedang tanpa nama menghilang lagi. Dia berkata dengan tenang, "Jika kau tidak ingin mati, lebih baik jangan mengingini pedang ini." Ledakan. Sebuah lonceng tumpul berbunyi dari arah altar. Lu Yo sedikit mengernyit. Altar merupakan upacara agung untuk jalan benar dan jalan jahat. Jadi bagaimana mungkin ada suara lonceng Buddha? Jiang Aijian terkejut dan berkata, "Pak Tua, altar suci itu ramai dan kacau. Itu tempat berkumpulnya praktisi baik dan jahat. Sangat berbahaya. Saya sarankan Anda tidak pergi. Kudengar orang suci yang terpilih kali ini adalah iblis wanita kelima dari Paviliun Surga Iblis di Gunung Jinting." "Haha, seorang penyihir menjadi orang suci? Itu kisah yang terkenal di dunia." Lu Yo mengabaikannya. Jiang Aijian tiba-tiba menambahkan, "Tidak apa-apa juga. Kalau orang tua itu pergi ke sana dan tak sengaja terbunuh, aku bisa mendapatkan pedang ini. Lalu, aku akan mengambil jenazahnya dan mencari lokasi Feng Shui yang baik agar dia bisa dimakamkan dengan layak." Ini baru saja selesai. Yuan kecil meledak marah, "Kamu cari gara-gara." Seringan burung layang-layang dan sekuat pelangi. Energi vital yang kuat membentuk riak-riak yang menyebar. Jiang Aijian menangkis dan mundur, diam-diam terkejut. Gadis kecil yang pemarah, dia tidak terlihat seperti alam pengadilan ilahi biasa.
HMPH, aku akan menghajarmu sampai kau tidak punya apa-apa lagi. Gadis, jangan paksa aku menghunus pedangku. Jiang Aijian mundur lagi. Ledakan, ledakan. Bunyi lonceng altar yang tumpul terdengar lagi. Dan lonceng pun berbunyi semakin keras. Luyo melirik Jiang Aijian. Dia hanyalah orang independen yang mencintai pedang. Tidak perlu membuang-buang kartu item untuknya. Yuan Er, ayo pergi. Luyo melambaikan tangannya. Terdengar suara gemuruh dari hutan tak jauh dari sana. Tunggangan raksasa, Beian, berlari ke arah mereka. Merayu. Suara pelan itu mengejutkan semua binatang di hutan dan membuat mereka berlarian panik. Aura raja binatang itu dingin. Jiang Aijian terkejut. Tunggangan legendaris. Dia cepat-cepat menarik tangannya, melompat mundur di udara, menyentuh tanah dengan jari-jari kakinya, dan melompat mundur, menghindari serangan tajam Xiao Yuan Er. Jadi dia seorang master? Siapapun yang dapat memiliki tunggangan legendaris adalah seorang master yang terkenal di daerah tersebut. Meskipun Jiang Aijian mencintai pedang, dia lebih mencintai hidupnya. Pak tua, tempat altar itu sangat berbahaya. Lebih baik jangan ke sana, kata Jiang Aijian sambil melayang di udara. Saya punya rencana sendiri. Luyo melompat ringan ke Beian. Taring Beian tiba-tiba muncul. Xiao Yuan Er mendengus ke arah Jiang Aijian dan melompat ke atas Beian. Jiang Aijian hanya bisa menyaksikan mereka berdua terbang menuju altar. Dia mengusap dagunya sambil berpikir, haruskah aku mengejarmu atau tidak? Bagaimana kalau kita bertemu setan tua itu? Jiang Aijian sangat gelisah. Setelah ragu sejenak, ia memutuskan, aku tidak akan ikut campur dalam perselisihan mereka. Ya, sudah. Setelah dia meninggal, aku akan mengambil jenazahnya. Setelah berkata demikian, dia terbang ke udara dan menyusulnya. Ledakan, ledakan, di atas altar, kereta terbang besar kuil dakong tergantung di udara. Ada pula puluhan biksu yang tangannya terlipat, melantunkan kitab suci tanpa henti. Suara dengungan nyanyian terus bergema di mana-mana. Luyo dan Xiao Yuan Er agak jauh, dan suaranya seperti dengungan nyamuk. Ia memilih untuk tidak terus maju, melainkan mendarat di dekat altar. Kompleks altar itu sangat besar. Serambi dasar dikelilingi lingkaran dan memiliki 48 pintu. Alun-alun itu meluas ke segala arah sejauh beberapa mil. Orang biasa tidak diizinkan mendekat sesuka hati. Saat Luyo melangkah ke altar, suara dentingan lonceng terdengar menggema. Itu membuat orang merasa kesal. Luyo mengangkat tangannya sedikit. Mantra penenang Buddha yang agung. Apa yang dilakukan sekelompok biksu di sini? Gumam Xiao Yuan Er. Mantra meditasi agung memiliki efek jera yang kuat terhadap musuh. Ini adalah jurus berskala besar yang dilantunkan dan dilepaskan oleh sekelompok orang. Satu-satunya orang yang bisa melakukan ini adalah keledai botak di kuil dakong. Sabarlah, kau bisa melafalkan mantra ketenangan agung maksimal 5 kali. Luyo berdiri di tempatnya dan menatap kereta terbang di langit. Ini mungkin hal yang baik. Mantra meditasi agung dapat mengejutkan sebagian besar praktisi. Kemudian kelemahan yang dikhawatirkan Luyo sebelumnya, yaitu kartu serangan kritis tidak dapat digunakan dalam pertarungan kelompok, tidak ada lagi. Hanya, dia bertanya-tanya, kuil dakong selalu acuh tak acuh terhadap urusan duniawi, jadi bagaimana bisa tiba-tiba muncul di sini? Lonceng berbunyi satu demi satu. Mantra penenang agung bagaikan dengungan lalat yang tak terhitung jumlahnya. Luyo menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak tahu siapa yang sedang menikmati mantra meditasi ini saat ini dan apa yang mereka rasakan. Setelah beberapa saat, suara dengungan mantra meditasi agung menghilang. Seluruh altar menjadi sunyi. Ayo pergi. Luyo dan Xiao Yuan Er menuju altar. Tiba di dekat altar square. Tidak seorang pun memperhatikan Luyo dan Xiao Yuan Er. Keduanya berhasil membaur dengan kerumunan. Yuan Er kecil menunjuk ke kereta terbang di dekatnya dan berkata, itu kereta terbang sekte iblis. Kecuali sekte Moshe. Di sekitar alun-alun altar, bendera sekte terkenal seperti Zidao dan Jingming Dao berkibar. Seperti yang diduga, semua praktisi baik dan praktisi jahat di sekitar mereka memasang ekspresi muram di wajah mereka, dan beberapa menatap ke langit dengan terengah-engah. Tatapan mata Luyo menyapu sekeliling altar.
Di bawah tatapan mata kebenaran, hampir semua orang tampak bermusuhan. Apa jadinya jika identitas saya terbongkar? Mungkin sulit untuk membawa Zhao Yue menjauh dari begitu banyak kekuatan. 3 kartu kebal, 3 serangan kritis cukup untuk lolos tanpa cedera. Tepat saat itu, di atas altar, seorang biarawan terbang keluar dari kursi sedang terbang dan mendarat perlahan. Dengan kedua tangannya saling bertautan, jubahnya bersinar dengan cahaya keemasan. Kong Xuan dari kuil Dakong, seseorang berseru kaget. Saat Kong Xuan perlahan turun, sebuah suara terdengar. Kepala biara telah memerintahkan agar perawan suci Zhao Yue dari upacara agung ini dibawa pergi dari kuil Dakong. Para dermawan, mohon maafkan saya. Keledai botak, bagaimana bisa kau membawa orang suci itu pergi begitu saja? Menurutmu, di mana aku, Sang Zengi Dao, seharusnya berada? Seorang pria berjubah panjang menunjuk Kong Xuan dan mengumpat. Jelas sekali, sebelum tiba di kuil Dakong, upacara tampaknya telah mencapai tahap penting. Lu Yo melihat sekeliling. Sosok Zhao Yu tidak terlihat. Namun, para biksu dari kuil Dakong telah tiba, dan sekte Zi Dao, Jiming Dao, dan Moshe semuanya hadir. Zhao Yue seharusnya ada di altar. Xiao Yuan tampak bersemangat. Ia menyukai suasana semarak seperti ini. Ia melihat sekeliling tanpa rasa takut sama sekali. Sementara Lu Yo sedang mengamati, sesosok datang mendekati Lu Yo. Orang tua, mundurlah sedikit. Jiang Aijian. Lu Yo terdiam. Konon, hasrat pria ini akan pedang telah menjadi patologis. Kini, rumor itu tampaknya benar. Namun, mengingat gaya hidupnya yang penuh syukur, ia berani datang ke altar. Ia cukup berani. Jiang Aijian melirik para praktisi di lapangan altar yang semuanya berwajah muram, lalu berkata, Pak Tua, kalau bukan karena pedang itu, saya tidak akan datang ke tempat ini. Lu Yo memasang ekspresi tenang dan tidak berkata apa-apa. Matanya tertuju pada biksu Kong Xuan yang mendarat di tengah alun-alun. Jiang Aijian berbisik, cepat pergi dari sini selagi kau masih bisa pergi. Lu Yo sedikit curiga, merasa ada sesuatu yang lain di balik kata-katanya. Jiang Aijian melirik sekeliling dan berbisik. Sebentar lagi, para biksu ini akan menyegel altar. Tuan tua, altar itu hanya kedok dan orang suci itu umpan. Lu Yo curiga, tetapi tetap tenang dan bertanya, apakah kamu tahu ini jebakan? Kalau aku jual pedang ini, kukatakan padamu, kau baru berada di tahap tengah alam kondensasi. Kalau kau tidak pergi sekarang, tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Jiang Aijian menatap matahari yang miring. Ini kesempatan terakhirmu untuk bertahan hidup. Lu Yo menganggapnya lucu dan mengelus jenggotnya sambil berkata, apakah kamu sungguh-sungguh tidak ingin aku mati? Tidak, tidak, tidak. Aku paling menghargai hidupku. Aku menginginkan pedang itu pertama kali. Tetapi seorang pria sejati mencintai pedang. Tetapi ia mendapatkannya dengan cara yang benar. Lihat kota ini. Jiang Aijian menunjuk ke kiri dan ke kanan, menecak lidahnya 2 kali, dan menggelengkan kepalanya. Mereka semua memiliki wajah yang menunjukkan umur yang pendek. Orang tua itu orang baik, dan orang baik seharusnya berumur panjang. Apakah orang tua itu orang baik? Kartu pria baik ini sedikit mengejutkan saya. Jiang Aijian tersenyum dan berkata, pedang itu sangat bagus. Sebagai pemiliknya, aku juga tidak mungkin jahat. Logika ini, Lu Yo mengelus jenggotnya dan berkata, dengan begitu banyak ahli, apa yang bisa dilakukan kuil Dakong? Jiang Aijian menggelengkan kepala, menunjuk lokasi sekte Zengi dan Jingming, lalu berkata, Pak Tua, perhatikan baik-baik. Tidak ada praktisi di atas tingkat sesepuh dari sekte Jingming dan Zengi yang hadir. Sekte Moshe hanya memiliki 1 guru ketiga, kehadirannya tidak signifikan. Mengalihkan pandangan, di bawah 2 bendera itu, banyak posisi yang memang kosong. Jiang Aijian mengerutkan kening dan berkata, mereka sekarang diganggu oleh para ahli. Mereka beruntung masih hidup. Bagaimana mungkin mereka masih mau datang ke altar? Lu Yo menatap Jiang Aijian dengan tenang. Orang ini, yang mampu mendapatkan pijakan di dunia kultivasi, memang memiliki beberapa trik dan berpengetahuan luas. Tepat saat itu, di tengah alun-alun altar,
Kong Xuan membungkuk kepada murid Zengi yang baru saja berteriak. Zhao Yu adalah pemimpin iblis pavilion surga iblis, kejahatannya sangat serius. Bertahun-tahun yang lalu, Guru Kong Ming dibunuh olehnya. Bawalah dia kembali ke kuil Dakong. Sang Buddha akan bersihkan dosa-dosanya dan memungkinkannya terlahir kembali sebagai manusia. Murid sekte Zengi itu melompat dan berkata dengan marah, iblis perempuan adalah musuh umum jalan lurus. Kalian dari kuil Dakong tidak pernah menanyakan hal-hal seperti itu. Tapi hari ini, kalian tiba-tiba muncul dan berpura-pura berbelas kasih. Bah? Segera setelah kata-kata ini diucapkan, mereka yang menjalankan jalan lurus semuanya tertawa terbahak-bahak. Hanya sekte Mosha yang tetap diam. Lu Yo menoleh. Zuo Xin-chan, orang kedua dalam komando sekte Mosha, tewas di tangannya. Secara logis, masuk akal jika mereka menyimpan dendam terhadap pavilion Motian dan menyalahkan kemarahan mereka pada Zhao Yue. Anehnya, orang-orang yang dikirim oleh sekte Mosha kali ini sebenarnya adalah 3 biksu utama. Lu Yo tidak mengenali orang ini, ia tidak ingat pernah melihatnya. Mungkin karena pengaruhnya yang begitu besar, sehingga Jitian Dao tidak mengingatnya. Biksu Kong Xuan tidak marah, tetapi meliriknya. Ia berkata dengan tenang, aku di sini bukan untuk meminta persetujuan kalian, melainkan untuk memberitahu kalian semua. Iblis perempuan Zhao Yue dari pavilion langit iblis dan kuil Dakong harus disingkirkan. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan. Tiba-tiba, sesosok melompat keluar dari formasi persegi. Pedang panjang di tangannya terayun, dan energi pedang ada di mana-mana. Terdengar seruan dari orang banyak. Lakukan saja. Jiang Aijian melihatnya dan menggelengkan kepala, lalu berkata, mereka hanya umpan meriam. Mantra penenang agung memiliki kemampuan untuk mengurangi guncangan, dan darah serta energi orang-orang ini sedang kacau, jadi baguslah bisa menggunakan 30-nya. Lu Yo juga menonton dengan tenang. Selama dia tidak melihat Zhao Yue, semua hal lainnya tidak ada hubungannya dengan dia. Yuan Er kecil begitu gembira hingga ia bergabung dengan kelompok orang-orang terkenal dan saleh dalam bertepuk tangan. Mereka lebih saleh daripada orang-orang saleh. Seperti yang diharapkan, sang kultivator yang melompat, tepat saat energi pedangnya mengenai kepala Kong Xuan. Bas, cahaya kemasan sama terpancar dari jubah di tubuh Kong Xuan. Seluruh tubuh orang itu tampak tumbuh 10 kaki lebih tinggi. Tubuh emas arhat. Bang! Sang kultivator terpental menjauh oleh tubuh emas sang arhat. Dia terhuyung mundur di udara dan hampir jatuh saat mendarat. Pedang di tangannya bergetar dan lengannya terasa mati rasa. Kong Xuan memegang satu tangan di depannya, tak bergerak, dan berkata dengan tenang, Donor, kenapa marah? Iblis perempuan itu dari pavilion surga iblis. Belum lama ini, kau dan 10 penguasa alam kesengsaraan Yuan Shen dikalahkan oleh iblis tua itu. Luo Changfeng, pemimpin sekte Tianjian, meninggal secara tragis. Iblis perempuan Zhao Yue hanya bisa diserahkan ke kuil Dakong agar aman. Maksudnya, Jitian Dao datang untuk menimbulkan masalah. Siapa yang dapat menghentikannya?